Karena gini, semampu apapun pasangan kalian, sekaya apapun keluarga pasangan kalian, tidak menjamin kehidupan kalian itu akan diangkat, tidak menjamin kehidupan kalian itu akan terjamin baiknya dan keluarga, karena beda hal. Good morning guys, ini aku udah di rumah mama, dan seperti kalian lihat memang karena rumah jadul ya, ini agak berantakan. Dan ini hari pertama di Garut. Seperti yang kalian lihat, sarapan nasi kuning, tapi ini buat anak-anak. Aku nggak makan karena seperti yang kalian tahu aku lagi nggak makan nasi. Tapi jujur aja ini tuh kayak bikin ngiler banget, karena nasi kuning di Garut tuh enak-enak banget. Kayak kuahnya tuh kuah bumbunya tuh berasa. Aku juga beli gorengan, nah, aku liatin anak-anak udah makan, tapi aduh ya. Enggak, ini mama pegang belum di video. Dan ini gorengan yang aku beli. Ini ambil. Ini ada combro. Ini mah pedas sayang, ini hot. Ini ada ulen ketan, bala-bala, wes bakwan. Dan ini enak banget. Lihat, kalau di Garut tuh bala-balanya kayak gini. Dede suka. Terus yang aku paling ngomong ini, obi. Enak banget guys. Ini aku beneran cheating makan pagi-pagi, tapi ini beneran nggak bisa aku lewatkan makan ini tuh. Dan ini apa enak dimakan kalau pas lagi masih anget-anget panas kayak gitu. Aku mau nyopin anak-anak dulu sambil ngabisin ini ya guys. Hai guys, ini sudah jam hampir jam 7 malam. Sudah jam 7 malam. Dan hari ini aku nggak kemana-mana karena ternyata dari tadi siang itu hujan gede banget. Aku nggak tahu kalian ini bisa denger apa enggak suara hujannya. Karena di sini hujannya tuh kedengarannya benar-benar apa namanya, kencang banget gitu ya. Dan hari ini aku juga belum makan apa-apa, belum makan sama sekali. Jadi mau keluar juga malas hujan, mau makan juga kan karena aku lagi diet, gak makan nasi, jadi ya bingung mau makan apa. Dan ini anak-anak lagi tidur tuh. Jadi tadi habis pada main air, kecapean. Dan kalau kalian ini lihat di belakang aku, ini kondisi rumah orang tua aku ya, jadi kayak belum selesai dibangun kayak gitu. Karena setiap anehnya tuh ya, cerita di baliknya nih, kalau kalian apa namanya, kalau mau ceritain di balik rumah mama aku kayak gini, dulu tuh rumahnya baik-baik aja keadaannya, maksudnya nggak bagus-bagus banget, tapi baik lah gitu. Apa namanya, bukan layak nih ya, tapi ya baik aja gitu. Tapi semenjak ini mau dibangun tuh, waktu itu setiap dibangun ada aja orang rumah yang sakit, entah itu mama aku, almarhum bapak, atau aku sendiri. Jadi kita bertiga sakit semua, satu masuk rumah sakit, dua di rumah. Terus gantian, mama masuk rumah sakit, papa aku sakit, aku yang jaga. Pokoknya gitu, setiap dibangun rumah ini tuh pasti ada aja rumahnya yang sakit. Horor ya. Dan keadaannya sekarang sepertinya kayak belum beres tuh, jadi benar-benar pure banget kayak bata merah kayak gini. Kalau ini atas itu kayak asbes, karena dulu kan mau sementara kayak gitu ya, tapi ternyata ya uangnya habis karena pakai berobat kayak gitu. Dan ini lemari-lemari jadul belum dikeluarin karena masih ada barang-barang mama dan bingung mau dikemanain kayak gitulah. Kalau ada yang tanya kenapa nggak di plaster dulu, kenapa nggak di ini dulu, nggak di itu dulu, jujur saat ini mama aku kan sudah tidak berpenghasilan lagi, almarhum bapak juga udah almarhum.
terus memang tidak punya penghasilan sama sekali. Jadi mama aku tuh dulu kan punya catering ya, dan sekarang tuh ya karena kemarin COVID dan apa ya, ekonominya lagi turun-turun banget, jadi banyak kerjasama yang diputuskan secara sepihak gitu guys. Tapi masakan mama aku tuh kepake sama orang-orang yang apa namanya, yang order catering itu, karena mama aku juga kan biasanya suka masak-masak kayak buat di nikahan kayak gitu guys. Terus aku juga kan dulu di sini usaha, jadi kalau dulu bisa bantu-bantu gitu, anak-anaknya bisa bantu-bantu. Kalau sekarang tuh aku kan enggak ikut suami, dan kalau misalkan mau dibilang kalau nggak peduli ya bukan nggak peduli, karena eh, apa, aku juga kan dikasih sama suami, bukan uang aku sendiri, jadi nggak bisa seenaknya gitu. Nah kalau kakak-kakak aku yang lain ya ada bantuin-bantuin, tapi ya dia terikat sama keluarganya sendiri juga, kadang kan mungkin tidak dapat izin dari istrinya, atau misalkan ya memang belum ada uangnya, gitu-gitu aja sih. Jadi sekarang aku target aku adalah nabung untuk diri sendiri dan nabung untuk membahagiakan mama aku, karena dulu pesan dari almarhum pak aku adalah harus buat mama bahagia, karena katanya kasihan mama itu dari kecil kehilangan sosok orang tuanya, dan hidupnya tuh selalu menjadi apa ya, eh, bukan pilihan terakhir ya, pokoknya hidupnya mama itu katanya bukan menderita, tapi tidak semenyenangkan saudara-saudaranya, jadi ya harus dibahagiain katanya kayak gitu. Padahal di akhir hidupnya papa aku juga hidupnya nggak bahagia. Maksudnya gini, bahagia secara hati, secara kehidupan dengan anak-anak dan orang-orang di sekitarnya mungkin iya, tapi secara perekonomian enggak. Karena dulu itu papa aku tuh orang yang berada lumayan, dan tiba-tiba dia bangkrut aja, kehilangan semuanya gitu guys. Itu aja lah cerita sedikit-sedikitnya ya. Jadi cerita deh. Pokoknya gitu aja lah guys. Nggak mau terlalu oversharing juga, karena memang bukan hal yang harus terlalu di sharing. Intinya doakan aku semoga aku punya rezeki yang lebih, biar bisa menepati janji aku ke almarhum papaku gitu, dan mudah-mudahan aku punya penghasilan sendiri lagi biar tidak menyusahkan orang lain, terutama suami aku, dan aku juga nggak usah meminta untuk sesuatu yang mungkin orang lain tidak mampu mewujudkannya, termasuk suami aku gitu loh. Itu guys ya intinya. Pokoknya buat kalian wanita di luar sana, apapun itu tetap berjuang. Karena gini, semampu apapun pasangan kalian, sekaya apapun keluarga pasangan kalian, tidak menjamin kehidupan kalian itu akan diangkat. Tidak menjamin kehidupan kalian itu akan terjamin baiknya dan keluarga, karena beda hal. Eh, Ketika menjadi seorang istri, kamu adalah istri seseorang, tapi bukan berarti menjadi eh, hak kalian memiliki apa ya, memiliki status yang sama seperti suami kalian di mata keluarganya suami, ataupun di mata orang lain. Jadi jangan berpikiran ini nih, yang selalu aku dapat selama ini gini, selalu dapat kata-kata, suami kamu kan mampu, keluarga suami kamu kan eh, mempunyai perekonomian yang cukup, yang stabil, kenapa kamu tidak apa ya, bukan tidak memanfaatkan itu deh. Intinya aku tuh nggak kelihatan ini loh bisa membantu gitu ya, nggak semudah itu guys. Pertama, aku tetap orang lain di mata mereka ya, aku hanyalah ibu dari anak-anakku, hanya ibu dari anak-anak suami aku gitu, gitulah menurut pandang aku. Karena apapun yang kita minta kadang tidak sesuai dengan apa yang kita minta, kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu, apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan kita harapkan. Ketika aku minta sesuatu kemudian tidak dikabulkan, aku tidak akan memaksanya gitu, aku tidak akan mengemis untuk kesekian kalinya, karena menurut aku kita akan tahu kapasitas seseorang, betapa dia peduli sama kita ketika kita itu ada di posisinya berada di bawah gitu.
Dan aku tahu ketika bagaimana status kita ketika janji-janji yang mereka berikan kepada kita itu tidak sesuai dengan kenyataannya, bahkan tidak ditepati gitu. Misalkan ya aku harus keluar dan aku jamin bla bla bla, ternyata tidak sesuai, sampai sekarang pun enggak gitu misalkan. Jadi ya buat kalian wanita di luar sana, kalau misalkan yang punya kerja, menurut aku ya kerja aja lah udah. Kalau misalkan ada janji-janji seperti itu, mending jangan keluar dulu, rasain dulu seperti apa. Kalau memang kalian rasa eh, pasangan kalian, keluarga pasangan kalian itu menepati apa yang mereka katakan, ya kalau kalian mau melepasnya silahkan. Atau kalian nyimpan dulu tabungan yang cukup, kalau memang merasa sudah mampu buat nggak bekerja ya silahkan. Jangan kayak aku terlalu nurut dan akhirnya aku keluar, tapi semuanya tidak sesuai ekspektasi guys. Dan akhirnya sekarang aku nggak bisa lagi kerja, karena pertama umur, aku udah lumayan tua, udah 30 lebih. Terus kualifikasinya mungkin nggak masuk ya karena sudah tua gitu, sudah susah, mau cari WFH pun susah, usaha juga nggak bisa karena modal semuanya kan bukan dari aku, dari suami. Dia harus balik lagi dengan izin dari suami. Jadi ketika aku punya usaha kue itu modalnya dari suami, dan ketika suami bilang stop ya udah, aku nggak bisa apa-apa, harus stop karena semuanya modal dari suami. Seperti sekarang aku modal ini dan itu, kenapa dari suami? Ya berarti karena aku tidak mampu gitu untuk uh, berusaha sendiri. Makanya aku bikin video ini juga sebetulnya bukan karena apa ya, jadi ada pengalihan gitu loh guys. Aku tuh di rumah tuh bosen, kadang di rumah suami itu juga bosen, kadang yang dikontrakan juga bosen, mau ngapain. Ini kayak pengingat aku aja, kayak kadang-kadang aku aja ya, kalau misalkan menghasilkan ya alhamdulillah, kalau bisa menghasilkan alhamdulillah, kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu. Mungkin ini beneran jadi cuma jadi kenang-kenangan aja buat aku. Cuman yang kayak yang paling bikin aku sedih adalah ketika aku tidak bisa membantu orang tua sebagai anak. Ada yang bilang gini, karena kewajiban membantu orang tua itu gitu, ketika anak-anaknya sudah menikah adalah kewajiban anak laki-lakinya. Tapi menurut aku itu nggak mutlak ya, maksudnya gini loh, semua anak-anak tuh wajib membantu orang tuanya. Kalau misalkan anak laki-lakinya mampu ya silahkan. Kalau misalkan anak laki-lakinya tidak mampu, ya gimana mau dipaksakan gitu kan. Meskipun mereka cari uang sana sini, atau mereka juga punya tanggung jawab lain, karena kan istrinya ya tetap harus diutamakan ketika menikah. Dan aku sebagai anak perempuan, ya aku juga merasa wajib, karena itu kewajiban aku sebagai anak yang diurus dari kecil sampai gede sampai nikah, itu dibiayain orang tua gitu loh. Jadi ketika sekarang aku eh, tidak bisa membantu orang tua dengan alasan karena aku sudah menjadi istri orang, menurut aku salah banget. Kalau misalkan aku masih mampu ya nggak apa-apa. Makanya kadang aku tuh dari TikTok ada afiliator, dapat uang sedikit-sedikit itu kadang aku kirim ke mama, karena menurut aku mama lebih butuh daripada aku gitu loh. Gitu guys. Pokoknya buat kalian para wanita di luar sana, kalau bisa cari uang sendiri ya cari uang sendiri, jangan mengandalkan dari laki-laki gitu. Karena seperti peribahasa di luar sana, suami itu kalau tidak diambil Tuhan ya diambil orang. Kalau kita tidak bisa mandiri, tidak bisa mencari uang sendiri, kalau dua pilihan itu menimpa kita, ya kita mau gimana? Udah gitu doang. Makanya doain aku guys ya, doain aku semoga aku punya rezeki yang cukup, semoga aku punya umur yang panjang, eh, punya umur yang panjang dan sehat gitu. Dan aku pengen banget kebahagiaan mama, karena itu amat satu-satunya yang ditinggalin almarhum bapak aku sebelum dia meninggal gitu. Jadi kayak terngiang-ngiang gitu guys, gitu. Gitulah pokoknya, jadi curhat ini. Ceritanya jadi curhat. Dan oh iya satu lagi, kadang kita itu nggak boleh apa ya, dibilang bukan nggak boleh terlalu nurut ya, kadang kita juga harus ngelihat situasi. Kalau misalkan banyak pendapat ini dan itu, tapi dari suami ada kerurang. Oke, okay. Pokoknya gitu guys. uh, Bukan aku tidak boleh bilang tidak boleh terlalu nurut sama suami ya, cuman uh,
yang harus dituruti itu yang positifnya. Kalau yang negatifnya ya jangan, ya kayak berargumen, berdebat secara baik ya udah nggak apa-apa gitu aja sih. Menurut aku ya, ini menurut pengalaman pribadi aku banyak sih kalau pengalaman pribadi yang aku alami. Alah, Gusti, diberi sangu. Dan lihat, aku dapat nasi goreng. Lihat aku hari ini gagal karena dapat nasi goreng dari kakak aku. Jadi dia bikin nasi goreng dan katanya itu bikin banyak sayang. Tuh, belakangnya kayak gini. Memang belum diplester karena niatnya kan takut nanti ditingkatkan baru cuma dibikin kaki-kaki itu yang kayak gitu tapi dalamnya belum diplester. Doain aku mudah-mudahan secepatnya aku dapat rezeki, mudah-mudahan secepatnya aku punya uang buat benerin ini semua kamarnya mama, buat benerin rumahnya mama biar jadi lebih layak nih aja, lebih baik gitu ya, better daripada ini, beratap ininya baik gitu dan gak berantakan gitu guys. By the way hari ini aku mau makan dulu aja. Jadi kalau misalkan kalian beranggapan, oh aku ini itu, enggak guys. Jadi semua yang aku miliki selama ini sampai saat ini, ketika aku menikah itu adalah milik suami aku, bukan milik suami aku. Jadi apa yang kalian lihat aku punya ini itu di rumah suami aku, di rumah kontrakan itu bukan punya aku tapi punya suami aku guys. Jadi inilah kehidupanku, inilah keluargaku. Bahkan handphone yang aku rekam sekarang ini aja itu punya suami aku, dari suami aku. Jadi aku anggap semuanya ini itu bukan milik aku kalau bukan dari uang aku sendiri gitu. Mungkin ada yang berpendapat gini, tapi barang suami kan barang istri. Iya, betul. Untuk sebagian orang. Tapi ketika suami kalian bilang, kamu datang ke sini tidak membawa apa-apa, dan kamu keluar di sini kamu juga tidak membawa apa-apa. Dari situ aku bilang, semua barang yang aku punya, apapun itu milik suami aku. Gitu guys. Ya. Jadi tolonglah untuk kalian para wanita di luar sana, kalau misalkan masih bisa menghasilkan uang, bekerja sendiri, eh, kerja aja gitu. Kalau kalian masih mampu dan masih ingin. Ya. Dan ini aku dapat nasi goreng dibikinin kakak aku ya, daripada aku nggak makan. Bazir ya udah dibikinin, jadi harus bersyukur, kita makan aja meskipun aku lagi diet, kita makan aja. Ini dari kakak aku soalnya, bikinan kakak aku, dan nasi gorengnya tuh enak banget karena dia tuh dulu jualan nasi goreng ayam goreng pokoknya dia punya kafe gitu. Jadi ada masanya guys keluarga aku di atas dan sekarang lagi di bawah, dan um, ya gitulah pokoknya, intinya gitu ya. Pokoknya tetap bersyukur, tetap berusaha, tetap semangat buat kalian para pejuang cuan di luar sana, apalagi untuk yang niatnya membahagiakan keluarga dan orang tua. Semangat, kita sama-sama berjuang.